ingin menceritakan masalah yang sedang Usman hadapi. Iya. Jadi Usman hari ini gimana kabarnya? Sedikit kurang baik, sedikit kurang baik. Sebelumnya pada hari Usman ya, Usman kan ingin menceritakan masalah yang Usman hadapi. Itu namanya kansel individual ya. Usman sudah pernah melakukan kansel individual sebelumnya? Belum pernah. Jadi kansel individual ini yaitu layanan yang akan diberikan kepada Uswa, gitu kan, supaya Uswa ini bisa menyelesaikan masalah yang sedang Uswa hadapi. Di sini Uswa jangan takut ya mengungkapkan masalah apa yang sedang Uswa alami, gitu kan. Uswa akan menceritakannya gitu seterbuka mungkin, gitu ya, jangan ada ditutupi dari ibu. Dan Uswa juga jangan takut kalau misalkan cerita Uswa ini akan sampai terdengar ke telinga luar gitu. Karena insya Allah apa yang Uswa ceritakan di sini akan ibu jaga rahasianya gitu ya, rapat-rapat gitu Uswa. Nah di sini juga kita akan melakukan konseling ini ya Uswa ya selama 30 menit ya, karena ini kan sudah jam istirahat gitu kan, supaya nanti tidak mengganggu jam pelajaran Uswa. Cukup ya 30 menit ya kita akan melakukan sendiri. Nah, boleh sekarang saya ceritakan masalah apa yang sedang Uswa alami ketika Uswa itu. Jadi ibu akhir-akhir itu Uswa kelas 1 sudah kelas 12 dan saya ingin melanjutkan perguruan tinggi, tapi Uswa mau memilih jurusan ibu karena orang tua Uswa itu memiliki jurusan yang berbeda. Sedangkan Uswa punya jurusan tersendiri, jadi Uswa harus pilih. Terima kasih ya Uswa, kamu sudah selalu menceritakan masalah apa yang sedang kamu alami. Itu paham gitu ya, di posisi Uswa sekarang apalagi kelas 12, Uswa sangat sulit gitu ya untuk menentukan jurusan apa yang Uswa inginkan gitu kan. Apa yang Uswa rasakan saat ini itu sangat wajar ya Uswa. Nah dari sini Uswa jangan takut juga untuk bercerita, karena di sini tidak akan ada yang menghakimi apapun cerita yang Uswa akan ceritakan nanti. Jadi Uswa kan tadi sudah bercerita ya kepada ibu bahwa Uswa ini sedang bingung dengan jurusan apa yang ingin Uswa ambil, karena keinginan orang tua dan Uswa itu berbeda nih. Jadi membuat Uswa ini merasa bingung menentukan jurusan mana yang ingin Uswa pilih. Iya, sebenarnya itu juga Uswa orang tua itu berbeda jurusan. Jadi Uswa dan orang tua ini memiliki dua jurusan yang berbeda di pilihannya ya. Iya, jadi itu membuat Uswa jadi bingung. Ibu bisa melihat ya Uswa saat ini sedang merasa bingung sekali ya, karena Uswa dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu pilihan orang tua dengan jurusan yang orang tua Uswa inginkan dan juga jurusan yang Uswa ingin pilih gitu kan. Iya. Dan Uswa bilang ya kalau misalkan jurusan orang tua Uswa dan Uswa berbeda. Kalau ibu boleh tahu jurusan apa yang ingin orang tua Uswa ambil dan jurusan apa yang ingin Uswa ambil sebenarnya. Orang tua Uswa itu memiliki jurusan bahasa Indonesia ibu. Jadi Uswa itu pengen masuk ke pendidikan dari sendiri. Kalau misalkan Uswa masuk ke bahasa Indonesia, Uswa akan juga begitu bahasa Indonesia itu kalau Uswa pengen jurusan sendiri, pendidikan dari sendiri, mungkin Uswa ada sedikit gambaran tentang pendidikan dari sendiri. Jadi Uswa saat ini benar-benar merasa sangat berdana ya dalam memilih jurusan gitu ya. Antara memilih jurusan orang tua Uswa gitu ya, bahasa Indonesia, dan juga Uswa yang Uswa inginkan yaitu bimbingan dan konseling gitu. Kan Uswa bilang ya ke ibu kalau misalkan Uswa ini mau masuk prodi bimbingan dan konseling. Boleh Uswa jelaskan mengapa Uswa ini ingin masuk prodi bimbingan dan konseling? Uswa ingin menarik di konseling karena di bimbingan dan konseling kan kayak
ingin masuk prodi bimbingan dan konseling ini harus merasa tertarik gitu ya dengan prodi bimbingan dan konseling ini, supaya usul gak bingung ya, dan kita juga bisa membahas tuntas gitu permasalahan yang usul hadapi. Kita akan mulai dulu dari kenapa usul memilih prodi dan bimbingan dan konseling. Tadi kan kata usul memilih prodi bimbingan dan konseling ini karena usul itu suka gitu ya dengan prodi bimbingan dan konseling. Usul merasa tertarik gitu karena di prodi bimbingan dan konseling ini tadi mempelajari tentang pribadi seseorang itu, tentang pribadi seseorang. Usul merasa tertarik gitu ya tentang mempelajari pribadi seseorang. Lalu setelah itu nanti yang kedua kita juga akan membahas tentang mengapa orang tua usul ini ingin usul masuk ke jurusan bahasa Indonesia, dan juga kenapa orang tua usul ini inginnya usul di bahasa Indonesia gitu kan. Nah setelah itu nanti kita akan membahas bagaimana jalan keluarnya gitu ya, jalan keluarnya dan supaya usul ini tidak bingung lagi dalam menentukan jurusan apa yang ingin siswa ambil gitu. Oke, kita mulai dari usul dulu ya. Jadi kita usul bilang kalau misalkan usul ini tertarik dengan prodi bimbingan dan konseling, karena usul ini merasa tertarik dengan kalau bimbingan dan konseling ini mempelajari tentang kepribadian seseorang. Nah, kenapa usul merasa bahwa prodi bimbingan dan konseling ini cocok untuk usul? Karena itu usul merasa cocok aja gitu dengan bimbingan dan konseling. Oh, jadi usul ini ingin masuk bimbingan dan konseling ini kalau usul merasa cocok aja gitu dengan jurusan bimbingan dan konseling. Iya. Tapi usul pernah membayangkan nggak bagaimana misalnya kalau usul ini nanti bekerja di bidang bimbingan dan konseling? Jadi usul itu pernah membayangkan juga gitu ya, kalau nanti di jurusan bimbingan dan konseling. Kalau usul itu pengennya jadi BK. Tapi mahasiswa lihat juga kan di internet, di sosial media itu urusan bimbingan dan konseling itu kan banyak peluangnya, yang bukan cuma di sekolah aja ya, di lain tempat juga bisa gitu. Iya, jadi saya merasa tertarik gitu ya dengan bimbingan dan konseling ini. Ya, peluang juga bisa gitu ya, terus nanti bisa. Oh, jadi Uswa ingin mengambil jurusan bimbingan dan konseling ini karena Uswa sudah membayangkan ya kedepannya Uswa ini ingin kerjanya menjadi apa, seperti apa gitu kan. Karena Uswa merasa di jurusan bimbingan dan konseling ini memiliki banyak peluang gitu untuk Uswa kedepannya. Oke, jadi tadi itu menurut pandangan Uswa seperti itu ya. Coba kita berpindah ke sudut pandang orang tua Uswa gitu ya. Apakah Uswa pernah menanyakan mengapa orang tua Uswa ini inginnya Uswa masuk prodi bahasa Indonesia? Uswa pernah menanyakan juga mengapa orang tua ini memilih jurusan bahasa Indonesia, karena orang tua Uswa bahasa Indonesia itu jurusan yang paling banyak didukung peluangnya. Padahal Uswa sudah cari-cari gitu ya di sosmed, internet, bahasa Indonesia itu susah gitu masuk ke dunia kerja dan jadi seperti itu ya. Jadi Uswa sudah menanyakan kepada Uswa mengapa orang tua Uswa ini ingin Uswa masuk jurusan bahasa Indonesia. Ya sudah. Oke, tadi kan kita sudah membahasnya dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang Uswa dan juga sudut pandang kedua orang tua Uswa. Nah, apakah Uswa sudah pernah ngomong dengan orang tua Uswa gitu? Itu dulu ibu sudah pernah berbicara gitu ya sama orang tua Uswa tentang jurusan ini. Uswa belum pernah berbicara dengan orang tua Uswa gitu ya tentang jurusan yang Uswa ingin inginkan. Kalau misalkan nanti gitu ya ada waktu luang gitu ya, Uswa diberi kesempatan gitu ya bisa berbicara dari hati ke hati dengan orang tua Uswa, apa yang ingin Uswa bicarakan dengan orang tua Uswa.
meyakini orang tua sendiri yang ikut jurusan sesuai atau diinginkan sendiri Indonesia akan menjelaskan gitu di ini kayak gimana aja gitu sekolah dan juga lumayan itu yang harus saya jelaskan ke teman-teman. Jadi isu ini belum menjelaskan gitu ya ke orang tua siswa gitu kan bagaimana jurusan pendidikan ini. Jadi ketika usul ada waktu luang, usul bisa berbicara dengan hati dengan orang tua siswa itu usul akan memanfaatkan itu berbicara ya kepada orang tua. Nampaknya usul ini sedang berada di posisi yang sulit ya usul harus ini menjadi bingung ya. Usul sudah sangat hebat sekali ya bisa mengembangkan kesalahan usul saat ini. Usul juga pasti butuh keberanian dan juga tapi usul jangan takut ini wajar sekali di fase usul gitu ya di usia usul ini bingung gitu dalam berkaitan dengan usaha antara jurusan keinginan orang tua dan juga jurusan usul sendiri. Setelah ini langkah kecil apa yang usul ambil atau itu usul bingung gitu takutnya ketika usul berbicara dengan orang tua selama itu juga mendengar usul gitu ya jadi usul dia ya udah langsung sampai ada gitu begitu ya usul jangan seperti itu ya kan usul belum mengungkapkan apa yang ingin usul sampaikan gitu kepada orang tua jangan dulu sudah patah semangat gitu ya malah memilih ide-ide saja sedangkan usul ini belum membicarakan apa yang ingin usul sampaikan kepada orang tua mengenai jurusan usul yaitu di usul yang membicarakan dengan dia usul jadi usul harus berbicara dengan baik ya kepada orang tua jadi saya di sini nanti cari waktu yang tepat dengan orang tua ketika orang tua ini sedang santai tidak sedang ada tidak sedang emosi seperti apa pokoknya itu berbicara ketika suasananya itu tenang dan juga santai dengan orang tua. Nah nanti setelah itu usul bicarakan baik-baik dengan orang tua kenapa usul ini merasa yakin dengan jurusan apa yang diusul lalu juga prospek kerjanya kedepannya seperti apa usul jelaskan kepada orang tua supaya mereka itu yakin kalau misalkan jurusan yang usul pilih ini adalah jurusan yang usul ini iya seperti itu ya usulnya nanti usul bicarakan saja baik-baik dengan orang usul ya usul jangan dulu pakai semangat kuliah di jurusan yang usul inginkan usul harus mengungkapkannya kepada orang tua supaya orang tua itu paham dengan jurusan apa yang anak ini ingin ambil supaya mereka harus pergi gitu ya ke jurusan ini usul ambil dan juga usulnya juga nanti enjoy kelihatan ketika sudah terjadi pilihan tadi kan usul bilang ya kalau misalkan usul ini belum berani gitu ya mengungkapkan permasalahan yang sedang usul alami emangnya nanti kalau misalkan usul ini tidak mengungkapkan dengan usul apakah usul siap untuk memilih jurusan yang orang usul ini siap sih bu siap usul ingin masuk jurusan yang usul ini kan ya jadi usul nanti setelah kalau dari sini setelah sesi ini selesai usul harus menceritakan apa yang usul ini
Jadi ini hal yang sangat wajar sekali ketika usia ini sedang diumur seperti ini, dari umur sekarang banyak teman-teman usia tidak sedang mengalami hal seperti usia. Jadi hari ini Joshua sudah menjelaskan ya permasalahan Joshua tentang Joshua ini bingung dalam memilih jurusan apa yang ingin Joshua ambil kepada orang Joshua. Dan di sini kita juga sudah membahas bagaimana caranya nanti Joshua ini membicarakan hal ini gitu ya, hal yang ingin Joshua ambil kepada orang Joshua secara baik-baik. Kita sudah dibahas ya cara bagaimana Joshua menyampaikan gitu supaya mereka mau kemudian menyetujui jurusan apa yang ingin Joshua ambil ke depannya. Ibu nanti Joshua bicara. Iya, setelah sesi ini Joshua siap ya untuk memanggil langkah selanjutnya. Ibu siap ya untuk berbicara dengan orang tua saya. Nah, karena kita juga sudah 30 menit Joshua tadi yang sudah berbunyi ya. Jadi kita akhiri ya konseling pada hari ini. Kalau misalkan nanti Joshua masih bingung, masih bimbang dan juga masih ragu, nanti Joshua datang saja ke sini. Ketemu dengan ibu, kita akan melakukan sesi konseling selanjutnya. Terima kasih ibu sudah memberikan solusi. Ya, terima kasih juga sudah bersedia. Konseling hari ini ya, harus tetap semangat ya, jangan takut untuk mengambil jurusan yang ingin Joshua ambil. Jadi Joshua tetap semangat ya, semangat belajar dari Yesus. Terima kasih Joshua. Audio Jungle.